ya. Oke. Depan panggung. Benar ya. sekali. Jadi yang masih di belakang. Kita ucapkan selamat untuk mengikuti. Oke, adik-adik semangat semuanya ya. Yuk kita jargon dulu. Oke, kita ajarkan ya. Jemur Mbak Kristal, jangan mencar ya. Api unggun. Pajut bener-bener Mbak, aku harus nge-vlog. Halo. Kita mau kemana? Kok petang gedut? Mau lihat apa? Air. Mbak ketok, wes. Jalan malam. Anjir. Kita lu, Bu. Apa-apa? Kelihatan, Bu. Enggak. SMP mana? SMP 1 Balong. Balong. Enggak. Kelas berapa? Pripun? Kelas berapa? Kula toh? Kula? Bu guru detik. Alhamdulillah ya Allah, balik SMP. Balik SMP. Jenengan? Sangking? Aku kelas 1 SMP. Oh iya Pak. Percaya? Apakah saya percaya? Ayo, Mbak. Tidak. Ayo. Ini mau kamar mana ini? Ini di sini. Ayo adik-adik diukur ini. Nah, peta-petanya jangan lupa, peta-petanya kan. Dia di pas lagi peta-peta pas safari kan, terus aku gambar ngaca. Peta-petanya jangan lupa, ini ada tanda apa ini? Tanda apa? Oh, itu ada tanda pohon kelapa, itu pohon bambu, itu air. Ini berapa meter deh? Dia nanti jangan lupa ini barat Mbak, aku utara. kelihatan loh. Kan ada suaranya, kok nggak ada orangnya. Ternyata di belakang aku. Ya, enggak ada, enggak. Awas, pelan-pelan. Janjian sama siapa? Aku udah janjian nih. Awas. Mau ke sini dia. Baru di jalan langsung laporan. Aku tadi buka kan, kita Maksudnya pertigaan ngeten iki lho, maksudnya harus kan ada. Wi, ini kamu di sana jalan. Enggak loh. Siapa yang di video? Kita kok enggak? Video ketiga ya. Ayo. Dari apa dia? ini aku jalan nih. Kamu jalan Ini yang beragam dari mana? Dari Bangli. Mana itu? Nggak mungkin.
Sini lah foto-foto bagus. Maaf. Video kan iya, nggak bisa foto-foto. Jadi aku kalau keluar gini nggak bisa. Enggak, jangan. Gelap. Nangka. Duren. Iya. Kok nangka lah aku bilang. Kok hilang ambunnya? Adem ya sengkoknya. Banyak orang. Muter-muter. Ini. Kamu lihat kesini malam udah pernah belum? Udah. Dia nyala itu nih. Kadang kan enggak Kadang cuma hari atas. Oh, jadi pernah mati kan? Nggak ada kalau di malam. Motoran apa sama keluarga? Keluarga. Kalau motoran belum berani. Oh, pas saya ulang tahun ini lagu nih. Bahagia ulang tahun. Melindungi kamu.
Sebelah sini ya Putri. Ya Pak. Duduk di sini ya. Udah. Enggak kayak terus kok disorotin dari proyektor Pak. Aku bingung kebayang aku apa. Aku bingung. Kudu didobeli mana sih? Ngobrol kan? Iya. Kata aku yewa ya. Gimana rasanya? Senang kalian main-main di sini, senang? Ayo yang senang aku, yang mana suaranya yang senang? Mau di sini seminggu mau? Luar biasa. Iya. Alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa melewati jadwal hari pertama dengan lancar ya. Iya. Semuanya sehat kan? Sehat. Iya, nggak ada yang masuk angin ya. Alhamdulillah. Oke, sambil checking dulu. Bagaimana Pak Kuat? Ya, yang baru datang bisa segera masuk, kemudian duduk di sini di bawah. Yang baru datang disilahkan masuk, segera terus duduk di bawah. Di bawah sini ya, berbaris yang rapi semuanya, berbaris yang rapi di sini. Sekali lagi, para peserta dari Jambore Sekolah Sehat Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang baru datang segera menempati tempat yang masih kosong ya. Tempat yang masih kosong masih banyak, tetap menjaga kedisiplinan kerapian. Ayo Mas, yang masih di atas segera turun ya. Boleh, nggak apa-apa. Monggo Bu Guru. Semuanya bisa berbaris berjajar yang rapi sehingga nanti indah dipandang mata. Oke, yang masih di atas segera turun. Ayo Bapak Ibu Pembina bisa mengarahkan putra-putrinya agar malam hari ini acara bisa berlangsung dengan sangat menyenangkan dan meninggalkan kesan yang baik untuk anak-anak kita semuanya. Rombongan dari sekolahnya masing-masing boleh ya? Halo? Oke, segera mengambil posisi sesuai dengan rombongan dari sekolahnya masing-masing. Bagaimana Pak Kuat? Sip ya. Oke, silakan. Minta perhatian untuk peserta Jambore. Siap, gerak. Ayo silakan. Sekali lagi untuk anak putra sayap kanan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita peroleh setelah kita duduk bersama di malam hari ini. Tentu saja ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita bisa menikmati kebersamaan yang sangat indah ini. Kita bisa foto bersama, kita bisa jalan bersama dari satu tempat ke tempat yang luar biasa ini. Tentu saja satu hal yang belum tentu bisa kita laksanakan setiap saat, setiap hari. Kita bisa datang ke tempat ini, tetapi kita tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman kita yang luar biasa, dengan Bapak Ibu Guru yang hebat yang sudah mengantarkan kita sampai di sini. Dan untuk itu malam hari ini monggo Pak Sis selaku Kepala Bidang PSMP dan sekaligus yang bertanggung jawab terhadap acara Jambore Sekolah Sehat ini, monggo menyampaikan sesuatu yang bisa kita dengarkan sama di malam hari ini. Monggo Pak Sis, waktu sepenuhnya saya haturkan kepada panjenengan. Matur suwun Bu Ibung, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu pendamping dan anak-anakku yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua sehat nggih? Terima kasih. Hari ini adalah rangkaian kegiatan Jambore yang mana saya ajak ke
Telaga Ngebel ini yang air mancur ini biasanya kalau malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat itu tidak dinyalakan. Tapi khusus hari ini saya minta dispensasi kepada Dinas Pariwisata untuk dinyalakan karena ingin menyambut kehadiran adik-adik semua. Bisa jadi mungkin di antara adik-adik belum pernah datang ke Ngebel malam hari untuk melihat nyalanya air mancur ini. Bisa jadi karena saya sendiri juga baru 2 kali ini saya melihat. Saya juga jarang, tapi minimal begini, saya menitipkan pesan bahwa Ngebel ini adalah milik kita bersama dan nanti disampaikan pada ayah bundanya, pada adik-adiknya, pada kakak-kakaknya, ayo diajak bersama-sama ke Ngebel menikmati indahnya Telaga Ngebel. Dibandingkan dengan Sarangan lebih luas mana? Halo? Dibandingkan dengan Sarangan lebih luas mana? Lebih luas Bel. Jadi kalau di Sarangan itu saya putar, jalan-jalan pagi itu putar, itu insya Allah tidak terlalu payah dan kuat. Tapi di sini saya belum pernah mencoba kuat muter sak menten dawan ini. Terus yang berikutnya, adik-adik sudah separuh perjalanan. Hari ini kita mengikuti Jambore Sekolah Sehat. Tadi saya melihat beberapa kelas, ada kelas sehat fisik. Saya mau tanya dulu, sehat fisik tadi yang ikut sehat fisik, bagaimana menghitung berat badan ideal? Tadi saya mendengar sepintas. Siapa yang bisa menjelaskan? Berat badan ideal itu dihitung bagaimana? Halo? Ayo Mbak, angkat tangan Mbak. Oke Mas, gimana Mas? Maju, minimal mendapatkan foto, nanti dipublikasikan. Ayo agak ke sini. Ya, cara menghitung, jadi begini, cara menghitung berat badan, kemudian berat badan normal itu bagaimana, kemudian yang ketiga, mengapa berat badan itu kok tidak normal. Ini ambil contoh yang paling di depan ini, kok gulumu itu kira-kira penyebabnya apa, termasuk kok orang lemu kira-kiranya apa ya Mas, monggo. Oh, pertanyaan pertama pinter, satu-satu gitu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menghitung berat badan ideal. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Christian Angel Febrianto. Saya perwakilan dari SMPK Slamet Riyadi Ponorogo. Baik, setahu saya Pak, kalau untuk menghitung berat badan ideal itu cara paling simpelnya adalah 110 dikurangi sama berat badan kita. Jadi kalau misalnya di bawah, dikurangi tinggi badan. Kalau itu nanti ini cara ngitungnya itu tinggi badan dikurangi sama berat badan. Yang saya tanyakan adalah berat badan normal. Balik gimana? Tanya Pak Guru lah nanti. Tanya Pak. Maksud saya gila Pak, tinggi badan kita dikurangi 110 itu sama kayak berat badannya kita atau enggak? Kalau kelebihannya terlalu banyak itu berarti nggak ideal. Kalau kurangnya terlalu banyak juga nggak ideal. Mungkin terlalu gemuk sama terlalu kurus itu nggak idealnya.
Saya nggak ngomong apa-apa, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas siapa tadi? Mas Angelo dari SMP Slamet Riyadi ya? Oke, Slamet dari SMP Slamet Riyadi. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik, sebentar. Adik-adik, cara menghitung berat badan normal atau berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 110, kemudian kalau ingin melihat normalnya itu plus minus 10%. Artinya ditambah 10% atau dikurangi 10%, itu rentang berat badan normal. Gampangannya contoh, berat badanmu berapa, Mas? Sorry, tinggi badanmu berapa? Oke, tinggi badan 160, kira-kira berat badannya normal berapa? Halo? 50. Ya, 50 atau plus minusnya 10% ditambah atau dikurangi. Itu gampang-gampangnya untuk menghitung berat badan yang sederhana. Tapi sebetulnya menghitung berat badan yang ideal itu tidak sesederhana itu. Oke, saya digolek nih konco meneh. Sekarang yang terkait dengan sehat lingkungan. Tadi saya mendapatkan laporan dari Bapak Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup yang menangani terkait dengan penanganan sampah. Ternyata anak-anak itu sudah sangat luar biasa menjawab setiap pertanyaan. Oke, sekarang pertanyaan yang gampang dan itu adalah implementasi yang ada di sekolah. Siapa yang sekolahnya punya bank sampah? Yo, punya bank sampah. Yang mana? Mbaknya ini dulu. Maju Mbak, berdiri Mbak. Ini mbaknya dari mana, dikenalkan dulu. Saya Natalita, SMP Negeri 1 Jetis. Ya, jadi sebetulnya saya itu mengecek sekolah-sekolah ini, aku tak tekoknya muridnya. Pak guru, bu guru, Pak kepala sekolah laporannya punya bank sampah, tak takoni muridnya ceritanya bi. Mbak, bank sampah itu apa, kemudian mekanismenya bagaimana? Terus Anda bekerja atau menghidup-hidupi bank sampah itu bagaimana caranya? Monggo. Kalau di SMP Negeri 1 Jetis itu bank sampah itu caranya sampah-sampah itu kan dipilah. Misalnya di SMP Negeri 1 Jetis itu kita bank sampahnya pakai sampah botol plastik. Nah itu disendirikan. Terus abis itu waktu kelas 7 itu dipilih kader-kader sampah, kader-kader bank sampah sesuai dengan kelasnya. Biasanya kalau nggak salah itu pengalaman saya satu kelas itu ada 3 atau 5-an gitu. Nah nanti setiap bulan itu akan ada panggilan. Kalau semisal ada bank sampah mampir ke SMP Negeri 1 Jetis, itu bakal dipanggil kader bank sampahnya untuk membawa sampah botol plastik tersebut ke bawah ke sana. Lalu akan dihitung berapa kilogram. Semisal waktu itu 1 kilogram itu kalau nggak salah sekitar 6 sampai 5 ribuan gitu. Terus itu dimasukin ke kas kelas. Namun jika siswa tersebut ingin bank kader sampah untuk dirinya sendiri itu juga boleh. Pertanyaan saya, ini menurut Anda ceritanya Mbak siapa tadi? Mbak Vivi itu menghafalkan apa memang fakta di lapangan? Halo, saya ulang. Ini kira-kira menurut Anda menghafalkan karena cerita yang sudah diajari oleh Pak Guru atau Bu Guru, atau memang pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mbak Vivi? Oke, terima kasih. Kalau Mbak Vivi tidak melaksanakan, tentu tidak bisa cerita seperti itu. Nah, adik-adik, Anda saya ajak ke sini 2 hari mengikuti jambore itu, maksudnya adalah nanti menjadi kader-kader terbaik di sekolah
untuk mengelola bank sampah. Usul pada Pak Kepala Sekolah, usul pada Bu Guru, usul pada Pak Guru, dan menjadi pelopor gerakan terkait dengan penanganan sampah plastik. Tidak harus bank sampah, kan tidak harus punya tempat yang mahal-mahal. Gampangannya itu bahasa Indonesia apa? Gampangannya pokoknya duwe karung, kemudian hasil mengepul atau hasil mengumpulkan sampah-sampah plastik dari teman-temannya, nanti dimasukkan, maksudnya ditimbang, kemudian dibeli, terus nanti dijual, itu sudah menjadi bank sampah. Saya tanya, siapa yang sekolahnya sudah seperti itu? Angkat tangan, ayo. Halo, ayo. Kok macet mandian? SMP 2 Balong? Mana? Ayat mana SMP 2 Balong? Iki bro. Kan SMP 2 Balong juga sudah ada seperti itu. Kok anda angkat tangan tadi? Apa malu sama Pak Himawan? Yeah. Wes sing engko pokoknya yang pertanyaan dari SMP 2 nanti sing memberi hadiah dari kepala SMP 2. Oke. Pertanyaan dari untuk SMP 2, ada yang SMP 2? Ada ya? SMP 2 Ponorogo? Mana SMP 2 Ponorogo? Enggak ada, SMP 2 Ponorogo. Jadi, siapa yang maju ke depan menjadi wakil? Oh, gak angel kok pertanyaan itu, tenang aja. Ayo Dok, berdiri Dok. Ayo. Ya. Anak hebat, berani untuk tampil di depan. Namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Safariati Puspa Artinita dari SMP Negeri 2 Ponorogo. Kepala sekolahnya? Bapak Imam Saifuddin. Oke, tepuk tangan untuk kepala SMP 2 Ponorogo yang insya Allah selalu setia menemani adik-adik semuanya. Tepuk tangan juga untuk kepala SMP 2 Balong. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kepala SMP 3 Sampit. Mana kepala SMP 3 Sampit tadi? Tepuk tangan untuk kepala SMP 1 Ngebel yang luar biasa telah memfasilitasi jambore ini. Tepuk tangan untuk kepala SMP 3 Ponorogo. Pernah gimana? Itu kepalanya SMP Slamet Riyadi, tepuk tangan. Luar biasa. Mbak, untuk Selanjutnya adalah pembiasaan ketika sebelum makan kita harus mencuci tangan dan melakukan dengan benar. Selanjutnya ada membuat video opening masuk sekolah seperti itu. Sekian, terima kasih. Matur nuwun dari SMP 6. Ini mbaknya kok baru masuk dari mana mbaknya? Ngevlog? Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi maksud saya semua kegiatan harus diikuti dan jangan sampai keluar dari kelompok ini. Nanti kalau dicarikan bingung. Mbak dan Bapak pembina mohon selalu memantau anak-anaknya untuk selalu ikut kegiatan. Dari SMP 6 sudah melakukan video terkait dengan gerakan sekolah sehat. Mbak, ini sudah dilihat tingkat apa SMP 6 itu? Sekolah dilihat apa bukan SMP 6? Dilihat tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat nasional, tingkat provinsi. Mana Pak Andri? Pak Andri benar ini tingkat provinsi atau nasional Pak Andri? Betul ya? Ya. Oh Pak Ridwan. Tingkat provinsi. Terima kasih. Satu lagi, siapa yang bersedia sih? Ojo ngalih sih. Pak Himawan di tak carikan Mbak dari SMP 2 Balong. Ada yang berdiri? Ayo. 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cerdas.
diberi ASI, makanan bergizi dan imunku ditimbang selalu. Posyandu menunggu setiap waktu, bila aku diare ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Luar biasa. Ini Pak Sis di mana? Monggo. Mbak minggir. Mandek tiba-tiba. Jalannya menanjak tuh, anak-anak udah di depan, aku di belakang, dan udaranya tuh sangat dingin. Capek. Kita harus mempersiapkan tenaga kita untuk besok hari. Sambil lihat air mancur yang berkelap-kelip. Sampai menuju ke tenda kita masing-masing. Ini dia tuh. Balik. Nah, udah guys, kita akan kembali. Sudah selesai besok acara. Kembali jambornya bersih-bersih sama namanya penginapan Progorejo, satu meeting room.
Siapa yang mau ke hotel? Ini hotel. Hotel semuanya berapa loh? Apa? Hotel. 1 malam lah. Iya. Sekitaran berapa ratus gitu mungkin. Semalam aja loh. Bedanya hotel karo penginapan lho, Mbak. Baik. Dia dewe. Spray ini dibuat warnanya kayak hotel. Aduh, capek ya. Udah sampai. Temannya ada yang muluk di belakang ya. Sama. Kalau kau suka hati bilang sehat. Kalau kau suka hati bilang kuat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati. Sehat, sekolah sehat, generasi hebat, Ponorogo hebat pokoknya. Enggak ikhlas. Saya bawa ini. Terus ini juga santai enggak? Pikirku kok mau Sapunya tadi bawa berapa? apa? Sapunya 2. Maaf, kayaknya 3 malah. Pelutnya nggak ada. Enggak. Kan seharusnya cukup. Buat wadah sam. Iya. Ini Pak SMP ning Rayun ya? Ini kok Rayun? Loading, kok berarti bawa motor? Kan cedek perusahaan. Hotelnya tadi udah lihat sini tuh. Hotelnya masuk ke sana. Betul. Hotel. Kayak janur nikahan. Perut keluar rapi dah, Bro. Garing. Setelah jarum kuning deh.
Jamur kuning melengkung. Kalau kamu menikah berapa kali tuh? Misal pengennya sekali tapi suamimu galak. Naudzubillah ya, naudzubillah. Kamu pasti tetap kamu boleh cerai. Ya, iya tapi kalau jahat. Amit ya Allah ya Allah. Kalau jahat terus kamu disiksa. Enggak mau lah. Iya. Kamu masih mau bertahan? Masih mau bertahan enggak? Enggak mau. Enggak kan? Lah iya. Jadi gimana, mau bertahan apa? Cari lagi kan Anda? Berarti nggak jadi sekali, lebih dari satu. Mending pilih itu. Iya. Daripada bersatu tapi tersiksa, mending ganti. Ganti nggak tuh? Kayak baju aja diganti. Nah, iya, apalagi ada kekerasan apa sih gelem. Jadi kita tidak mau menyalahkan orang yang berpisah. Karena kan masalahnya kan banyak, kita kan nggak tahu. Nggak di KDRT kan ekonomi nggak KDRT, nggak mau, apalagi KDRT. Baju aja ganti, baju aja rusak ganti. Apalagi ini hotel bukan? Bukan rumah. Mbak Lip, baju aja ganti apalagi apa? Kok jauh sih? Ini nanti tunjuk apa? Jutulannya ngebel gitu. Oh nggak tahu. Baru tahu. Naik ke puncak, mendaki. Tinggi. Temannya banyak tuh. Tuh mereka kayak kamu misal beli sepatu, sepatumu kamu bagus, pengen itu aja, terus sangat sayang sama sepatu itu dan nggak mau pisah sama sepatu itu. Nah, ada dua pilihan. Lah kan sepatu lama kelamaan kan akan rusak. Terus kadang kita taunya background sepatu aja. Ternyata sepatunya kan bagus dari backgroundnya, ternyata dipakai ada durinya dalam. Nah, ada pilihan, kamu tetap bertahan dengan itu apa ganti yang baru? Iya. Itu aja ganti apa lagi? Pasti itu aja. Pintar ya. Kamu pernah nggak sayang sama sesuatu terus nggak mau kehilangan? Ya, saya ada. Kamu suka kucing nggak? Suka. Ke belakang aku nungguin nih soalnya kita ke belakang, kamu tak temenin aku jaga anakmu. Kamu suka kucing? Ya. Kamu pernah beli hewan apa gitu nggak? Ya, beli ayam. Terus kamu pernah sayang sama ayam itu? Iya, sayang. Pernah meninggal? Pernah. Nah, kalau meninggal itu kamu nangis kan? Iya. Terus kamu mau tetap bertahan dengan ayam yang meninggal itu, terus kamu museum kan? Kamu apa namanya? Kamu ben awet kayak siapanya? Diawetkan. Pilih ayamnya itu diawetkan apa beli lagi ayam? Beli lagi. Lah kan kamu sayang. Tapi kan udah meninggal. Oh iya. Apalagi? Ayam macam cari yang baru apalagi. Guyon. Enggak gitu, sepaneng. Pengen apa Bimo? Bareng-barengnya nggak capek ya? Kenapa ya? Kita misal jalan tuh
sendiri kayak rasanya aduh kayak barang ini kenapa kok rasanya hilang. Kamu tahu nggak kenapa? Kenapa? Terhibur kita tuh. Jadi kan nggak ada yang tidak bicara. Kalau barang-barang kan kayak ada yang tidak bicara Terus nggak kerasa capeknya tuh. Kamu pilih hotel ada banyak. Misal suatu hotel itu ada yang murah, tapi sejuk, terus kualitasnya nggak begitu bagus. Kan kalau di desa kayak gini ya, kayak di Ngeke gini kan, ya ada tuh hotel yang biasa aja, tapi kan tetap aja sejuk rasanya, terus nggak begitu mahal. Sama di kota dengan fasilitas yang bagus, AC-nya ada, semuanya ada, tapi lingkungan tempat tinggalnya kurang sejuk. Kamu pilih yang mana? yang sejuk, tapi fasilitasnya bagus. Nggak bisa. Jadi kan kalau yang sejuk kan, kalau yang sejuk fasilitasnya kurang bagus, harus tinggi. Nggak bisa milih. Aku aja ya. Ya aku tetap pilih yang fasilitasnya bagus. Siapa sih nggak mau hotel fasilitas bagus? Kan ada AC ya, memang pengen sejuk. Pengen coba semuanya. Ya kan? Jadi penasaran, kita bisa udah coba yang seperti fasilitasnya, tapi kan kita juga pengen kayak di ngepus hotelnya sejuk gitu. Di sana, Mbak. Ning. Lihat Mbak Ning. Kita dipanggil Ning. Ning itu dalam artian Jawa apa toh? Nggak tahu. Kamu sering nggak dipanggil Ning? Jarang. Abang nggak pernah. Aku tuh di rumah sering dipanggil Ning. Mungkin nama lain dari kata ndok. Kalau ndok pernah? Pernah. Seringan ndok. Setiap hari. Setiap hari ndok Alif. Minggir Mbak. Kita jutulannya tetap ngedel ya.